Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kami mulai, yang belum dapat buku ini semua ini ini Bu Mas Malam, coba kasih. Ada yang belum? Masih kurang, Bu? Sudah? Alhamdulillah. Baik, kita awali dulu dengan zikir petang. Saya tuntun. Dari nomor 4. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira
ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardi rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkihi wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwa sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi
wala fis sama wa huwas samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Nomor 14, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baik, 50 doa sampai 11 ya. Terakhir berapa, Bu? Terakhir berapa? 12? Hah? Sekarang 12. Diulang dulu 11 itu panjang. Kita ulang dulu, hafalkan nomor 11. Saya ulang dari nomor 10. Doa minta ilmu yang bermanfaat dan seterusnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa nomor 11, memperbaiki urusan agama dan dunia. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Baik. Nomor 12 doa apa?
Doa minta kesehatan dan kelapangan rezeki. Apa depannya? Allahumma aksir mali. Oh, Allahumma gfirli. Nanti untuk berikutnya saja. Hafal dulu nomor 11, Bu. 11 saja belum hafal. Panjang tau nomor 11 tau, Bu? Itu doa bagus nomor 11, dihafal dulu. Baik, buka buku ini. Kita awali buku Meraih Ridha Allah, warna biru. Buka. Lihat di halaman di kata pengantar di halaman 7 Romawi. Bismillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat. Kenapa kita harus meraih ridha Allah? Karena ridha Allah ini yang membuat kita semangat beramal. Meraih ridha Allah ini yang jadi sebab kita bisa ikhlas. Cari ridha Allah ini ada berapa kiat. Mulai dari berusaha ikhlas dalam beramal, cari ridha Allah lewat cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunannya. Kemudian cari ridha Allah lewat berbakti pada orang tua, dan cari ridha Allah dengan semangat dalam mencari ilmu agama. Buku kecil ini insya Allah akan membahas kiat-kiat meraih ridha Allah tersebut. Baik, kita awali cari ridha Allah dengan ikhlas. Di halaman 1. Sampun. Awali dari ikhlas, beribadah hanya karena Allah. Kita lihat ayatnya dulu. Allah Ta'ala berfirman, in tumudus shadaqati fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Contohnya dalam amalan sedekah diperintahkan untuk ikhlas. Tadi itu tentang sedekah. Sedekah ada dua macam. Ada sedekah yang terang-terangan, dan yang kedua sedekah sembunyi-sembunyi. Saya ulang, sedekah ada dua macam, Ji. Ada sedekah pertama terang-terangan, yang kedua sedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah terang-terangan boleh, artinya orang lain tahu. Sedekah sembunyi-sembunyi boleh, dan bahkan ini lebih baik karena lebih menunjukkan ikhlas atau lebih menjaga keikhlasan. Intinya dua-duanya dibolehkan. Kita belajar untuk ikhlas bisa dari sedekah sembunyi-sembunyi dulu. Ada hadis yang sebutkan sini tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu."
Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tangan kiri tidak mengetahui apa yang diinfakkan, disedekahkan dengan tangan kanan. Boleh lihat istilahnya tangan kanan dan tangan kiri. Karena ini barengan terus ini jalan bareng-bareng. Ini nggak mungkin tangan kirinya tinggal di rumah, nggak mungkin. Ini jalan bareng. Kalau ini barengan terus, yang kiri nggak tahu, menunjukkan kalau sedekahnya itu sembunyi. Itu ibarat. Ini bukan berarti prakteknya saya sedekah tangan kanan, tangan kirinya saya ginikan di belakang. Mboten. Maksud dari sedekah ini adalah sedekah sembunyi, diam-diam. Di antara maksudnya adalah untuk meraih ikhlas. Apa itu ikhlas? Nah, sekarang kita lihat. Kita pahami dulu pengertian ikhlas. Di antara pengertian ikhlas adalah sebagai berikut. Abul Qasim mengatakan, ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Maksudnya jangan sampai beramal cuma ingin dapat komentar atau pujian. Kalau beramalnya ingin dapat pujian, berarti dia tidak mencari ridha Allah, tapi mencari ridha siapa? Manusia. Enggak boleh. Hudzaifah al-Mar'asi mengatakan ikhlas adalah kesamaan perbuatan seorang hamba antara zahir, lahiriah dan batin. Jadi yang dia tampakkan sama dengan dalam batinnya. Batinnya ikhlas, yang lahiriahnya ditampakkan juga ikhlas. Zunnun menyebutkan 3 tanda ikhlas. 1, tetap merasa sama antara pujian dan celaan orang lain. Ya, kalau ada yang puji dia tidak cari-cari, ya sudah dia tetap beramal, nggak nunggu pujian. Kalau ada celaan orang, tidak mematahkan dia untuk beramal. Tidak mematahkan dia untuk beramal. Yang kedua, melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Melupakan amalan kebajikan yang dulu pernah diperbuat. Jadi yang sudah dilakukan, yang sudah, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Dia pernah kasih infak ini, nggak usah diingat-ingat lagi. Artinya nggak usah dia sebut-sebut pada orang. Sudahlah yang berlalu biarlah berlalu. Sudah dia sudah lakukan amal itu ikhlas karena Allah, sudah tidak usah dia ungkit-ungkit. Yang ketiga, mengharap balasan dari amalan di akhirat dan bukan di dunia. Jadi cari balasannya di akhirat. Bukan ingin beramal A, ingin dapati di dunia langsung. Dia harus harap itu pahalanya di akhirat. Kalau kita buru-buru ingin dapati di dunia, misalnya saya beramal sholat, saya ingin dapat gantian langsung di dunia, Allah kasih saya rizki lancar,
Nah, ini kata Zunnun itu tidak ikhlas. Karena dia ingin dapat gantian dunia. Maka yang tepat ikhlas itu dapat gantian akhirat. Dunia cuma ngikut, Bu. Dunia nggak boleh jadi tujuan pokok. Paham Ibu? Beda kan ya? Ada dunia jadi tujuan pokoknya, dia beramal ingin dapat dunia. Dengan dia beramal ingin dapat akhirat, tapi dunianya juga ngikut dapat. Jadi ada yang jadi tujuan pokok, ada yang cuma jadi ikutan. Paham ini? Ada yang jadi tujuan pokok dunia tadi nggak boleh berarti, namun ada yang cuma ikutan. Saya sedekah, tetap saya itu ikhlas Ustaz. Saya ingin dapat pahala dari Allah, saya ingin dapat balasan di akhirat. Namun alhamdulillah saya selalu sedekah, rezeki saya lancar terus. Itu ikutan namanya. Tetap harus harap di akhirat gantiannya, bukan gantian di dunia. Jadi kalau dapat dunia alhamdulillah, kalau tidak dapat ya sudah. Ingat kalimatnya ya, mengharap balasan dari amalan di akhirat, bukan di dunia. Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, beramal karena manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah engkau terselamatkan dari dua hal tadi. Ini lebih dalam lagi nih. Kalau ada yang meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, riya ya syirik juga. Lalu beramal karena manusia termasuk syirik. Nah, maka lihat di sini. Kita lihat penjelasan dari perkataan Fudail bin Iyad tadi. Lihat di halaman keempat. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya. Kata Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, tarkul amali li ajlin nasi riyaun wal amalu li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amalan karena manusia termasuk riya, dan beramal karena manusia termasuk syirik. Yang benar bagaimana? Meninggalkan amalan itu harus karena Allah, beramal juga harus karena Allah. Ingat, karenanya semuanya kembali pada Allah. Nah, kalimat ini diterangkan dalam fatwa ulama Lasna Ad-Daimah. Ulama Lasna Ad-Daimah ini kumpulan para ulama yang duduk dalam suatu komisi yang ada di kerajaan Saudi Arabia. Ya, kayak MUI-nya lah kalau di Indonesia. Tapi ini khusus untuk majelis fatwa. Nah, ulama Lasna Ad-Daimah ditanya mengenai perkataan Fudail bin Iyad tadi. Meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Nah, terus kami dan saudara kami biasa meninggalkan amal sunnah karena khawatir pada manusia. Boleh jadi karena akan jadi bencana bagi diri kami atau merendahkan kami. Atau ada yang meninggalkan amalan karena takut cemoohan saudara yang lain atau takut ditindak secara hukum. Apakah seperti itu termasuk riya? Lalu bagaimana cara berlepas diri darinya? Coba lihat jawabannya. Pernyataan bahwa beramal karena manusia termasuk syirik, pernyataan ini benar adanya karena berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, menunjukkan kewajiban ikhlas. Kewajiban ikhlas karena Allah.
Kewajiban ikhlas karena Allah dalam ibadah dan diharamkannya riya, pamer amalan. Dan Nabi SAW telah menyebut riya dengan syirik asgar, dan perbuatan inilah yang paling dikhawatirkan menghidap pada umatnya. Jadi lihat kalimat pertama ini, kalau beramal karena manusia itu syirik berarti masuk riya, Bu. Dia infak, puasa, sholat karena cari pujian manusia berarti masuk riya, syirik. Karena dia beramal tunggu manusia dulu. Oh, ada pujian enggak? Ada yang sanjung enggak? Ada yang dengar enggak? Berarti karena manusia. Riya. Riya itu masuk syirik. Enggak boleh berarti. Adapun pernyataan meninggalkan amalan karena manusia itu riya, maka itu tidak secara mutlak. Artinya tidak semua seperti ini. Ada perincian dalam hal itu dan intinya tergantung pada niat. Karena Nabi SAW itu bersabda, setiap amalan tergantung pada niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi niat ini yang jadi patokan. Ditambah amalan tersebut harus bersesuaian dengan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini berlaku pada setiap amalan karena Nabi SAW bersabda, siapa yang beramal tanpa tuntunan dari kami maka amalan tersebut tertolak. Nah, sekarang kita rinci. Kalimat berikut ini jadi jawabannya, Bu. Saya ringkaskan. Perhatikan. Kita rinci amal jadi dua. Ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Kalau amalan wajib ditinggalkan karena manusia, amalan wajib ditinggalkan karena manusia, maka masuk riya. Saya ulang, amalan wajib ditinggalkan karena manusia termasuk riya. Yang kedua, ada amalan apa lagi tadi yang kedua? Sunnah ya. Sedangkan amalan sunnah ditinggalkan karena khawatir dipuji manusia, tidak termasuk riya. Tidak termasuk riya. Nah, sekarang lihat contoh. Biar paham, lihat contoh. Apa yang pertama, Bu? Amalan wajib ditinggalkan karena manusia. Ibu sudah pakai jilbab, wajib atau tidak? Wajib. Copot jilbab karena manusia, takut komentar orang. Kamu kok pakai kayak begitu sekarang ya? Berarti dia copot jilbab tadi selain dosa, namun juga karena apa? Manusia. Masuk apa? Riya. Dia itu sampai tinggalkan wajib loh. Karena amalan wajib, Bu, disuruh terang-terangan, disuruh tampil seperti itu, ya harus berpenampilan seperti itu. Itu gak bisa ditawar-tawar, Bu. Wah, Ustadz ini karena pekerjaan saya, wah Ustadz ini karena ada hajatan, wah Ustadz ini ada rewang, wah Ustadz ini macam-macam berarti. Nah, urusan manusiawi semua itu. Amalan wajib kalau disuruh terang-terangan, maka lakukanlah terang-terangan. Laki-laki disuruh berjamaah ke masjid, wajib.
Nggak boleh dia tinggalkan amalan wajib ini karena manusia. Wah, saya takut dikomentari orang. Sudahlah, saya nggak usah berangkat ke masjid aja deh. Nanti orang-orang bilang saya soleh. Berarti karena manusia, nggak boleh. Dia tinggalkan wajib sekaligus riya. Yang kedua tadi apa? Amalan sunnah ditinggalkan karena takut dipuji orang. Kalau amalan sunnah ini boleh ditinggalkan karena itu. Ini tidak masuk riya. Berikan alasannya, Bu. Karena amalan sunnah itu asalnya dilakukan diam-diam. Sembunyi-sembunyi. Itu asalnya, Bu, ya. Kecuali kalau disuruh terang-terangan. Ustaz, apa contohnya disuruh terang-terangan? Nah, sholat tarawih sunnah. Suruh berjamaah kan? Nah, terang-terangan, gak masalah berarti. Sholat Idul Fitri, jumhur katakan sunnah. Idul Adha sunnah. Terang-terangan gak masalah. Namun asalnya amalan sunnah itu dilakukan sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Contoh apa, Bu? Bisa sedekah sunnah. Kalau zakat wajib terang-terangan berarti. Kalau sedekah sunnah sembunyi-sembunyi. Apalagi sholat tahajud, asalnya sembunyi-sembunyi, nggak usah pamer-pamer. Diam-diam lebih baik. Gak usah tampilin dalam status medsos. Apa di WA nih, coba lihat ada storynya itu. Jam 3 pagi. Yuk tahajud. Dia ngomong jam 3 pagi. Itu kira-kira pamer apa ingin motivasi orang, Bu? Apa, Bu? Beda-beda tipis, Bu. Beti, Bu, itu, Bu. Mau dibilang dia motivasi, mau dibilang dia pamer, beda tipis sekali, tergantung niat, Bu. Itu tipis sekali itu. Kenapa gak sebelum tidur bilang gitu? Kenapa pas malam-malam pas dia bangun? Contoh lagi, puasa sunnah lebih baik disembunyikan. Mau puasa Daud, puasa Senin Kemis, kecuali kalau ingin motivasi orang. Maka kadang ibu-ibu ngatur strategi, tinggalkan puasa sunnah karena orang biar nggak muji. Caranya gimana? Wah, misalnya ini lagi ditraktirin, Ji, pas hari Senin besok. Biar orang nggak tahu kebiasaan kita puasa Senin Kemis, sekali-kali batalkan. Karena kalau dia puasa ketika itu, nanti tanggapannya gimana, coba lihat. Masya Allah, ini rajin tenan ya puasa Senin Kemis ya. Kan kalau dia batalkan ketika itu, jadi rahasia. Orang nggak tahu kalau dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Dan puasa sunnah boleh nggak dibatalin? Boleh nggak siang-siang, pagi, dari pagi sudah puasa. Pas siang ditraktir, boleh nggak batalin? Boleh. Pas lagi diundang makan, pas acara manten misalnya, gimana coba, Bu? Kecuali kalau jenengan sudah bilang dari awal, oh maaf, gak usah repot-repot, punya saya mau puasa, gak usah dilayani gitu. Oh terserah berarti. Bahkan dalam hal puasa sendiri bisa jadi ada orang yang puasa itu, ya, puasa sunnahnya itu orang rumah pun tidak tahu. Ada cerita para salaf, para ulama ketika puasa sunnah itu, ya, mungkin malam makan sahur diam-diam, pagi mau pergi kerja dia bawa bekal.
Orang rumah kira dia mau makan bekal ini nanti ketika sudah sampai di tempat kerja. Ternyata di tengah perjalanan bekal tadi dia sedekahkan. Nggak makan, lagi puasa. Di tempat kerja, sampai di tempat kerja, orang-orang di tempat kerjanya kira dia sudah sarapan pagi dari rumah. Padahal nggak sarapan pagi, lagi puasa. Pulang menjelang maghrib, sampai di rumah langsung waktu buka. Dilakukan terus kayak gitu. Orang-orang nggak tahu kalau dia punya kebiasaan puasa tadi. Ya, maka kalau bisa disembunyikan seperti ini lebih bagus. Contoh lagi sodako. Sodako sunat tadi lebih baik apa bu? Sembunyi-sembunyi, diam-diam. Itu lebih utama. Contoh ada seorang ulama masih keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cicitnya Nabi, namanya Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, biasa dipanggil Zainul Abidin. Biasa dipanggil siapa? Zainul Abidin. Saya sebutkan nih kisah Zainul Abidin. Mau panggil Zainal juga nggak apa-apa. Orang Indonesia biasanya panggil Zainal. Cicit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau Ali bin Al Husain, bukan Ali bin Al Hasan. Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Zainul Abidin. Disebutkan oleh para ulama, ini disebutkan di dalam Siyar A'lam An-Nubala. Kana nasun min ahli Madinah ya'ishuna la yadruna min aina kana ma'ashuhum. Falamma mata Ali bin Al-Husain faqadu dzalikal ladzi kanu yu'tuna bil lail. Orang-orang di kota tersebut dulu mereka itu hidup dan mengetahui dan tidak mengetahui dari mana asal jatah roti. Jadi tiap malam mereka dapat roti terus. Ketika Ali bin Al-Husain, tadi yang disebut Zainul Abidin itu meninggal dunia, mereka tidak mendapatkan jatah roti lagi. Yang biasa mereka dapatkan tiap malam. Nah, mereka naruh curiga kan? Wah, ini kok tiap malam ini kok dapat jatah roti, kok ketika Zainul Abidin meninggal dunia kok nggak dapat lagi? Disebutkan lagi, lama mata Ali bin Al-Husain wajadu bi dhahrihi asaran bimakana yang kulul juruba bil lail ila manazil aramil. Ketika Ali bin Al-Husain itu meninggal dunia, mereka mendapati ini di punggungnya, Bu, di punggung itu ada bekas karena seringnya memikul kantong kulit pada malam hari ke rumah-rumah orang-orang yang susah. Tanda kedua di Zainal Abidin tadi, di punggungnya ada bekas bawa kantong kulit. Mungkin bekas hitam itu di sini. Juga dikatakan, lama mata Aliun wajaduhu ya'ulu mi'ata ahli baitin. Ternyata ketika Ali bin Al-Husain, Zainul Abidin tadi meninggal dunia, mereka dapati bahwa Ali itu telah mencukupi nafkah 100 ahlil bait. Ahlil bait itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 100 keluarga Nabi itu dia cukupi. Imam Az-Zahabi katakan, lihada kana yabkhalu. Terkenalnya si Ali ini, Zainul Abidin tadi, itu malah dikenal orang super pelit. Fa innahu yunfiqu sirran, karena orang-orang tidak pernah tahu kalau dia itu berinfak, dia infaknya diam-diam. Wa yadhunnu ahlu annahu yajma'ud darahim, keluarganya sendiri cuma tahu si Ali ini itu nyimpan uang di dalam rumah itu, dia itu nggak pernah uangnya itu dikeluarkan. Padahal apa, Bu? Uangnya keluar nggak?
keluar. Orang dalam rumah pun nggak tahu. Orang dalam rumah pun ngertinya dia orang pelit. Berarti mending disebut orang pelit, Bu. Tapi di luar rajin sodakoh, kan nggak perlu orang tahu kan? Kan itu penilaian orang. Mending dituduh kayak begitu, ahli itu. Padahal dia nyantuni 100 ahlil bait tadi itu. Tahu di mana dia nyantuni tadi? Dua tanda ya. Pertama, stok roti itu berhenti. Yang kedua, ada bekas apa? Bekas ini ngangkat ini ya, kantong kulit ada di punggungnya. Tiap malam dia ngangkat sendiri, coba. Dia kasih ke rumah orang-orang yang susah tadi. Maka pernah Zainul Abidin itu katakan, dia berdoa, Allahumma la takilni ila nafsi fa'ajaza anha wa la takilni ilal makhlukin fayudayyi'uni. Ya Allah, janganlah menyandarkan urusanku pada diriku sendiri, lantas membuat diriku lemah. Jangan jadikan diriku bergantung pada makhluk, karena mereka bisa menelantarkanku. Maka saking percaya pada rezeki Allah, dia sedekahnya itu diam-diam. Ketahuan baru saat meninggal dunia. Ketika hidup belum ketahuan. Malah ketika hidupnya disebut orang apa tadi, Bu? Pelit. Kan ibu nggak butuh penilaian orang. Ini kisah nyata dari cicitnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sedekah itu bisa diam-diam. Contoh lagi di sini ada kisah-kisah lagi gimana sembunyi-sembunyi dalam beramal. Di halaman ke-7. Budak perempuan Ar-Rabi bin Khathim berkata, Ar-Rabi biasa beramal secara sembunyi-sembunyi. Ketika ada seorang datang menemuinya, ia segera menutup mushafnya sedang dibuka. Bu, ini Al-Quran dibuka kayak begini. Kalau ibu pas masuk, saya lagi di sini, ibu nilai apa coba? Pak Ustadz tuh rajin baca sekali, Masya Allah. Al-Qurannya dibuka. Padahal belum tentu kan? Belum tentu baca kan, Bu? Siapa tahu kemarin maghrib dibaca belum ditutup. Namun biar orang gak curiga yang gak dia lakukan juga, segera ada yang masuk, dia tutup ini, Bu. Biar apa? Biar orang gak muji dia rajin baca Al-Quran. Saking segitunya. Ibnul Jauzi berkata, Ibrahim An-Nakhai ketika membaca mushaf, lalu ada yang masuk menemuinya, beliau tutup Al-Qur'annya. Supaya apa? Orang tidak tuduh macam-macam. Padahal mau nuduh baik ya. Itu pun dijaga. Mereka menutup Al-Quran artinya enggan bacaan Al-Qurannya dilihat orang lain. Mereka melakukan seperti ini karena amalan baca Al-Quran adalah amalan sunnah. Jadi sebaiknya ditutup, tidak ditampakkan. Mereka menutupnya karena khawatir dipuji dan memang asalnya amalan sunnah seperti itu disembunyikan. Beda halnya jika itu amalan wajib atau ada maslahat untuk ditampakkan. Amalan wajib seperti sholat jamaah memang harus terang-terangan, saling membaca dan mendengarkan Al-Quran boleh ditampakkan karena ada maslahat. Jika seorang meninggalkan amalan seperti itu karena khawatir puja manusia, maka dia termasuk riya. Jadi dengan penjelasan ulama al-Lajnah Daimah sudah jelaslah apa yang dimaksud dengan perkataan Fudail. Jadi dirinci, berarti ada amalan wajib, ada amalan sunnah. Kalau amalan wajib disuruh tampakkan, tampakkan itu. Kalau amalan sunnah, ya baiknya apa dilakukan, Bu? Sembunyi. Saya contohkan lagi beberapa amal di sini. Saya nggak sertakan di buku ini.
Ini contoh lagi sholat malam. Kalau baca kisah kayak gini lebih enak Bu, daripada saya ngomong banyak. Ayub As-Sikhtiyani memiliki kebiasaan bangun setiap malam. Malam itu bangun Bu. Ya bangun ya bukan apa istilah jenengan cuma bangun saja terus tidur lagi itu apa Bu? Nah, kalau ini bangun tenan ini mau sholat malam. Ia pun selalu berusaha menyembunyikan amalannya. Jika waktu subuh telah tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Jadi sebelum subuh dia tidur lagi. Baru pas azan subuh baru seakan-akan baru bangun tidur. Berarti orang-orang nilainya apa Bu? Ayub ini malas tenan. Masa baru jam segini bangun? Dia nggak tahajud loh. Padahal dia sudah tahajud namun diam. Ini yang tadi saya ceritakan tentang amalan puasa sunnah. Daud bin Abi Hindi berpuasa selama 40 tahun. Puasa sunnah 40 tahun Bu. Dan tidak ada satupun orang termasuk keluarganya yang mengetahuinya. Satupun anggota keluarga tidak ada yang tahu. Berapa tahun? 40 tahun dia jaga terus berarti itu. Enggak dia tinggalkan loh. Namun selain itu dia jaga tapi ini jadi amalan rahasia. Ia adalah seorang penjual sutra di pasar. Di pagi hari ia keluar ke pasar sambil bawa sarapan pagi. Dan di tengah jalan menuju pasar ia pun menyedekahkannya. Sarapan pagi dia kasih ke orang lain tadi. Dan di tengah jalan menuju pasar ia pun menyedekahkannya. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya pada sore hari sekaligus berbuka dan makan malam bersama keluarganya. Padahal tadi itu apa? Puasa sunnah. Jadi orang-orang di pasar mengira bahwa ia telah sarapan di rumahnya, sedangkan orang-orang yang di rumah kira nanti dia sarapan di pasar. Dijaga amalan seperti ini 40 tahun. Kalau kita satu hari saja bisa bocor ini Bu. Nah lihat saya contohkan lagi. Jika Ibrahim bin Adham diajak makan, berarti apa bahasanya Bu? Traktir toh? Ditraktir. Padahal ia sedang puasa sunnah, ia pun ikut makan dan ia tidak mengatakan maaf saya sedang puasa sunnah. Enggak, dia langsung batalkan. Biar apa Bu? Tidak ketahuan. Contoh lagi ini nangis, sampai nangisnya pun itu coba ditahan-tahan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan tangisan itu ada 10 bagian. 9 bagian isinya, 9 bagian itu biasanya untuk selain Allah, tidak ikhlas. 9-nya tidak ikhlas. 9-nya itu tidak ikhlas. Dan 1 saja itu yang biasa untuk Allah. Jika ada 1 tangisan saya dilakukan dalam sekali setahun, kata Sufyan, itu masih tidak ikhlas. Cara mereka gini, sembunyikan tangisannya seperti ini. Ini ada cerita. Dalam rangka menyembunyikan tangisannya, seorang ulama sampai pura-pura mengatakan bahwa dirinya sedang flu karena takut terjerumus dalam riya. Mungkin ya benar flu, tapi ini pas ketika itu dia mau nangis. Ya, maka ia pura-pura mengusap wajahnya. Kenapa kamu kok matamu ini? Wah, ini lagi flu berat, ini lagi flu berat. Ya, pengaruhnya sampai ke mata. Ya, dia katakan aku pun sedang flu berat. Maka mereka sampai mengatakan tangisan dalam hati lebih baik daripada tangisan air mata. Kalau kita sebaliknya toh, nangis-nangis air mata keluar banyak, itu lebih baik daripada tangisan dalam hati. Padahal nggak usah dipamerkan Bu. Ibu kalau baca Quran bisa nangis, tahan saja dulu kalau di hadapan orang. Kalau sendiri saja, nah ibu keluarkan itu. Nah itu lebih menunjukkan ikhlas. Ada lagi menyembunyikan doa. Uqbah bin Abdul Ghafir mengatakan doa yang dilakukan sembunyi-sembunyi lebih utama 70 kali
dari doa ini yang dilakukan secara terang-terangan. Dia katakan, jika seorang melakukan amalan kebaikan secara terang-terangan dan melakukannya secara sembunyi-sembunyi semisal itu pula, maka Allah pun akan mengatakan pada malaikatnya, ini baru benar-benar hambaku. Artinya dia jaga doanya, jangan sampai orang-orang tahu doanya itu bagaimana. Ya, makanya doa paling bagus doa yang lirih, nggak perlu keras-keras, nggak perlu banyak orang itu tahu. Ini kebiasaan ulama-ulama dulu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa jadi contoh bagi kita sekalian. Berat ya ibu-ibu ya? Ya, ikhlas tuh berat berarti toh? Berat. Karena kecenderungan manusia ingin pamer amal. Maka kalau bisa menyembunyikan berarti dia lawan hawa nafsunya tadi. Yang tidak ingin amalnya itu terlihat. Nanti cara agar ikhlas insya Allah kita bahas pada pertemuan pekan depan biiznillah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan. Nggih. Wanita haid tentang hukum mendatangi masjid, para ulama beda pendapat. Ada ulama jumhur itu katakan wanita haid sama dengan orang junub, tidak boleh masuk masjid, lama-lama duduk di situ. Namun sebagian ulama mengatakan wanita haid masih dibolehkan masuk masjid asalkan tidak mengotori masjid. Dan pendapat kedua ini lebih kuat dari sisi dalil. Dalil yang melarang tidak tepat menyamakan antara wanita haid dengan orang junub karena tidak sama. Wallahu a'lam. Jadi masih boleh wanita haid untuk masuk masjid. Ngaji boleh. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat isyraq berarti. Ya. Kalau sudah tidak bisa masuk lagi maka boleh sholat di luar dan nanti pahalanya sama. Masih sama kalau memang sudah penuh di dalam. Sholat isyraq caranya lakukan sholat subuh. Kalau untuk ibu-ibu ada dua cara. Pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian diam di tempat sholat sampai matahari meninggi. Sekarang matahari terbit jam 5:10, matahari meninggi sekitar 5:30. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat, maka akan mendapatkan pahala hajjan wa umratan tamah, mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. 2 rakaat, 1 kali saja. Dirutinkan boleh, berarti dapat pahala haji umroh berulang-ulang terus. 1 kali sudah dapat pahala haji umroh. Kalau berulang kali berarti sudah dapat berulang-ulang. Pun. Cara kedua boleh ibu lakukan di rumah, sholat subuhnya di rumah, diam di tempat sholat sampai matahari meninggi baru sholat 2 rakaat. 2 cara ini dibolehkan untuk wanita. Ada lagi? Oke, monggo Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi, baca Al-Quran? Yang penting ada yang perhatikan bacaan. Satu orang tidak baca untuk memperbaiki bacaan, nggak serempak bareng-bareng. Kecuali untuk saling mengajarkan ya beda. Tapi kalau ingin tujuannya tilawah, satu dengar, yang lain baca, nggak masalah. Ada yang dengar, dia tidak baca. Ini karena untuk belajar boleh terang-terangan, nggak masalah. Yang kedua, J. ada kebiasaan di suatu guru itu setiap jam berapa, ayo guru sholat tahajud. Itu sebaiknya bagaimana? Baiknya tidak dilakukan. Ngajaknya sebelum tidur saja, nggak tengah malam jam 3 begitu, jangan. Lebih baik menyembunyikan amalan. J. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi Sabtu depan. Mudah-mudahan Allah terus nambahkan kita ilmu, membimbing kita untuk beramal soleh, dan juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita mendapatkan pemimpin yang terbaik untuk daerah kita. Demikian kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.